sembah Tuhan hari ini. Kita katakan kepada Bapa kita yang baik, bahwa aku percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau terus katakan aku percaya akan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau gembalaku yang setia, Engkau gembalaku yang terus memegang tanganku. Melalui masa-masa seperti ini, aku tidak takut Tuhan, karena Engkau menyertai-Ku. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Kita bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Aku katakan aku percaya.
Mari saudara-saudara, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, katakan dia kekasih jiwaku, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya bagiku Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur padamu Yesus, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih dan urapi setiap kami, biar firman yang kami dengar mengubahkan kehidupan kami. Kami semakin percaya kepadamu, karakter kami diubahkan untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Restorasi Pondok Daud. Restorasi hati kita. Bapak Ibu, belakangan ini banyak sekali berita yang kita dengar dan beritanya kurang begitu mengenakan bagi kita semua. Berita yang pertama yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah mengenai COVID-19, di mana pandemik ini itu semakin meningkat grafiknya, ya. Orang yang tertular semakin banyak. Kira-kira 4.600, kemudian 4.800, sehingga hampir menyentuh 5.000 orang yang terinfeksi atau terkena penyakit ini. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang kita cermati adalah pernyataan Menteri Ekonomi kita, ya, Menteri Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi resesi. Wow. Kita akan terbayang bahwa kesulitan ekonomi akan terjadi, pengangguran akan meningkat, dan sebagainya. Tapi pagi ini Bapak Ibu kita akan dengar firman Tuhan yang mungkin ada relasinya untuk itu, dan kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita di 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Ayat 13. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, ayat 11 dikatakan bahwa Salomo membangun rumah Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi Salomo itu membangun bait Allah sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Daud kepadanya untuk membangun bait Allah. Dan Alkitab dengan jelas tulis bahwa dia membangun sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, sesuai dengan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ditulis juga bahwa dia membangun istana juga sesuai dengan apa yang keinginannya. Artinya, kalau kita membangun sebuah rumah, kita ingin sesuatu yang bagus, yang indah, dan luar biasa. Pasti juga apa yang dia lakukan dengan rumah Tuhan, dia membangun sesuatu yang luar biasa, indahnya, sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 12 dikatakan bahwa Allah mendengar doa Salomo. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu di 2 Tawarikh 7 ini dikatakan bahwa Salomo membangun rumah Allah, dan kemudian mereka bersama dengan umat pilihan Allah, mereka menyanyikan puji-pujian, kemudian mengucapkan syukur, menguduskan pekerjaan itu, menguduskan rumah itu, sehingga mengharapkan bahwa Tuhan itu berkenan untuk tinggal di bait Allah yang kudus. Bapak Ibu, ayat 12 dikatakan Tuhan mendengar doa Salomo, dan Allah menjadikan bait Allah itu adalah rumah persembahan. Rumah persembahan. Bukan satu bait bangunan di mana Tuhan ada di situ, tapi Tuhan menyatakan bahwa itu adalah rumah persembahan. Dengan jelas Tuhan katakan house of sacrifice. Rumah persembahan. Rumah persembahan adalah rumah di mana kita atau umatnya membawa persembahan untuk Tuhan. Disitulah yang disebut dengan adanya mezbah perkenanan. Mezbah di mana Tuhan berkenan atas korban persembahan yang dibawa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mezbah adalah tempat penyembelihan, tempat korban, tempat sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita korbankan di hadapan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada perjanjian baru, rumah Tuhan, bait Allah, dikatakan banyak berhubungan dengan hati kita. Apa yang kita korbankan di hadapan Tuhan? Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita membangun mesbah hati. Kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan, persembahan tubuh kita. Kekudusan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan setelah itu? Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, berkata kepada Salomo, berfirman kepada Salomo, apa yang dia katakan? Dia katakan luar biasa. Setelah Tuhan berkenan, Tuhan dikatakan ayat 13, dan apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Gembala Sidang kita, Pak Niko, mengatakan bahwa kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Apabila Tuhan menutup langit, tidak ada hujan, berarti kekeringan. Dan belalang memakan habis hasil bumi, itu juga malapetaka, akan terjadi kelaparan. Bapak Ibu, bukankah akhir-akhir ini kita mendengar sesuatu yang bicara tentang hal yang sama? Resesi, kesulitan, keadaan ekonomi yang kurang baik. Wow. Dan dikatakan juga penyakit sampar. Wow. Melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bukankah pandemi COVID ini juga sedang luar biasa mengamuk di antara kita? Krisis ekonomi, COVID-19. Bukankah itu pertanda yang sama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Membangun mesbah perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, persembahan rumah House of Praise bukan bicara soal bentuk, tapi bicara soal hati. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Apa yang Tuhan izinkan terjadi akhir-akhir ini? Cuman satu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa membawa kita untuk menjadi umat kesayangannya, menjadi umat yang percaya kepadanya, umat yang membangun mesbah perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saya mencatat ada 4 syarat membangun mesbah perkenanan. Yang pertama, merendahkan diri. Bapak, Ibu, apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri artinya mengakui kemiskinan rohani kita. Mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku kurang mengerti tentang Engkau, Tuhan. Ajar aku, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu. Aku mengerti mengenai keselamatan yang Tuhan sudah beri kepadaku. Mengakui juga kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu artinya merendahkan diri. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, apa firman Tuhan katakan? Berdoa. Umatku berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Sehingga Allah itu menjawab. Sampai Allah mendengar doa kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dikatakan mencari wajahku. Mencari Tuhan. Mendapatkan Tuhan.
mendambakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Bukan hanya ingin mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Bukan. Tapi ingin mendapatkan kehadiran Tuhan. Mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari kesalahan kita. Berbalik dari dosa-dosa kita. Berbalik dari semua penyembahan berhala yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, semua yang di luar, kesenangan yang di luar, kesenangan untuk memuliakan Tuhan, itu adalah berhala buat kita. Kita juga harus berbalik dari kesenangan kedagingan kita. Amin. Kalau kita lakukan itu, apa yang akan terjadi? Apa respon Tuhan? Maka, kata firman Tuhan, aku akan mendengar dari sorga. Amin. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka, mengampuni kita, dan memulihkan negeri kita. Amin. Ada 3 hal. 1, aku akan mendengar, kata Tuhan. Yang kedua, aku akan mengampuni dosa mereka. Dan yang ketiga, aku akan memulihkan negeri mereka. Amin. Bukan itu satu yang luar biasa buat kita. Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan negeri kita. Tuhan pulihkan kita semua. Pulihkan kesehatan kita, keadaan ekonomi kita. Pulihkan keluarga kita. Memulihkan semuanya untuk kita. Hanya itu? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Ternyata enggak. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 15 dan 16. Dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat 15 dikatakan, mata Tuhan melihat dan telinganya mendengar akan setiap doa-doa kita. Amin. Tuhan bukan hanya mendengar, Tuhan bukan hanya mengampuni, Tuhan bukan hanya memulihkan, tapi Tuhan akan melihat dan telinganya mendengar akan seruan doa-doa kita. Itu dahsyat. Amin. Ayat 16. Dan dia akan menguduskan rumah ini, menguduskan mezbah ini, menguduskan hati kita. Amin. Mezbah selalu berhubungan dengan hati kita. Menguduskan hati kita. Mata hati Tuhan ada dalam hati kita senantiasa. Itu lebih dahsyat lagi. Amin. Wow. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Restorasi doa, pujian, penyembahan kita. Dalam artian, restorasi hati kita. Dan pada waktu Tuhan katakan, kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan merestorasi hati kita, kehidupan kita. Sehingga apa yang kita percaya, bahwa Pantekosta ketika itu akan terjadi real dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga kita. Kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut kalender orang Yahudi, kita masuk tahun 5781 atau tahun Pei Aleph, yang berarti 81. Pei itu berarti mulut, ya, artinya mulut. Dan biarlah mulut kita, ya, apa yang keluar dari mulut kita, itu perkataan-perkataan yang memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Aleph artinya angka 1. Angka permulaan, sesuatu atau permulaan yang baru.
Mari kita janji sama Tuhan hari ini bahwa kita mau pakai mulut kita hanya selalu untuk memuliakan Tuhan. Hanya selalu untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus dimuliakan. Dan Pantekosta ketiga itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai bicara ya Tuhan. Dan biar Tuhan firman yang keluar, firman yang dinyatakan Tuhan, mengubahkan kehidupan kami, membawa kami untuk semakin percaya kepadamu, mengubah kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah dengar firman-Mu, walau pada waktu kami bertobat ya Tuhan, pada waktu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, pada waktu kami berdoa dan mencari wajah-Mu, Tuhan, Engkau akan mengampuni kami dan memulihkan negeri kami. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, bahwa Engkau, mata-Mu Tuhan, dan telinga-Mu akan mendengar setiap seruan doa-doa kami. Dan Engkau akan menguduskan hati kami Tuhan. Dan Engkau akan senantiasa ada dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap dari hamba-hamba-Mu Tuhan, mungkin yang sedang sakit Tuhan, mungkin yang sedang kesulitan ekonomi Tuhan, mungkin ada pergumulan di keluarga Tuhan, di pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, kelepasan, kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.